Dewasa ini, tantangan terbesar bagi sebuah bangsa bukan hanya datang dari ancaman fisik, melainkan dari ancaman non-fisik, yaitu informasi. Isu hoax dan rendahnya literasi digital telah menjadi ancaman serius di Indonesia, mengubah media sosial menjadi ruang yang rentan terhadap perpecahan. Fenomena ini memerlukan analisis mendalam, khususnya dalam konteks menjaga keutuhan bangsa. Lantas, bagaimana isu ini berkaitan erat dengan pilar utama kebangsaan, wawasan Nusantara? Untuk memahami bahayanya, kita harus kembali pada konsep dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Ia menuntut kita untuk memandang seluruh rakyat dan wilayah sebagai satu kesatuan utuh, satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ancaman hoaks menyerang langsung prinsip kesatuan ini. Hoaks merusak kesatuan sosial budaya. Informasi palsu, terutama yang mengandung unsur sara atau politik identitas, secara sengaja menyebarkan kebencian. Ini menghancurkan rasa persaudaraan dan keharmonisan sosial yang menjadi fondasi wawasan Nusantara. Ketika masyarakat terpolarisasi, pandangan tentang satu bangsa akan luntur. Hoaks merusak kesatuan politik. Hoaks yang bertujuan mendiskreditkan institusi negara atau memanipulasi opini publik menciptakan ketidakpercayaan massal. Hal ini melemahkan legitimasi kepemimpinan nasional dan merusak fondasi kesatuan politik yang diupayakan wawasan Nusantara. Dengan demikian, jika literasi digital rendah, hoaks akan dengan mudah memecah belah bangsa, sehingga secara fundamental meruntuhkan cita-cita wawasan Nusantara. Isu ini memiliki relevansi tinggi karena mengancam cara pandang bangsa itu sendiri. Wawasan Nusantara mengamanatkan kita memandang Indonesia sebagai satu kesatuan. Namun, jika hoax terus dibiarkan, ia akan menghasilkan fragmentasi cara pandang. Masyarakat akan hidup dalam narasi yang berpisah-pisah, menolak fakta yang sama, dan kehilangan kemampuan untuk bersepakat pada tujuan nasional. Kerentanan komunitas. Hoax menciptakan lingkungan yang saling curiga dan intoleransi, yang merupakan kebalikan dari wawasan Nusantara. Kerentanan ini membuat upaya persatuan dan pembangunan di tingkat daerah menjadi sia-sia. Tingkatnya, mengabaikan hoaks berarti membiarkan Indonesia tercerai-berai secara mental dan ideologi. Ini merupakan bahaya bagi kita sebagai warga negara. Menyadari ancaman tersebut, mahasiswa memiliki peran konkret yang strategis sebagai agen perubahan dan edukasi. Peran ini terwujud dalam pelaksanaan strategi nasional literasi digital di tingkat akar rumput. Sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara, tindakan nyata yang dilakukan dengan mengadakan sesi edukasi tentang etika digital dan tabayun di komunitas pesantren, kegiatan ini berupaya untuk memberdayakan komunitas agar mampu memfilter informasi secara mandiri. Aksi nyata sekecil apapun, jika dilakukan secara konsisten, akan menjadi kontribusi besar dalam menjaga kesatuan dan akal sehat bangsa. Melawan hoax adalah upaya kita bersama untuk memastikan wawasan Nusantara tetap menjadi cara pandang yang mempersatukan bangsa Indonesia. Aksi nyata ini dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab moral dan akademis, dengan fokus pada edukasi literasi digital di komunitas pesantren Yanbul Quran Satu Pati. Kami memberikan pemahaman bahwa ancaman hoaks adalah serangan langsung terhadap wawasan Nusantara, yaitu cara pandang kita memandang Indonesia sebagai satu kesatuan utuh. Kami menguatkan landasan ini dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6, yang memerintahkan kita untuk tabayun, memeriksa kebenaran berita. Prinsip tabayun sangat relevan, sebab hoaks menciptakan polarisasi dan merusak kesatuan sosial budaya, secara fundamental mengancam wawasan Nusantara. Melalui sesi ini, kami memberdayakan komunitas agar mampu memfilter informasi secara mandiri. Dengan menjadikan tabayun sebagai filter utama,
Kita memastikan wawasan Nusantara akan terus menjadi panduan yang menyatukan seluruh rakyat dan wilayah Indonesia.